A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pelakor Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Disi Halimah. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sementara Nisa yang menyaksikan kejadian tersebut semakin melebarkan senyumannya. Akan tetapi kali ini senyuman wanita itu adalah senyuman licik. Akhirnya kalian masuk perangkapku, gumamnya puas. Wanita itu kembali fokus menyaksikan ekspresi ibu mertuanya dan adik iparnya yang tampak syok. Sayangnya Bagas justru mendapat ocehan dari ibunya. Tentu saja, semua orang pun akan heran jika seorang suami tak tahu istrinya mempunyai usaha yang besar dan berada tepat di lingkungan tempat tinggalnya. Kamu yang aneh, Gas. Bukan Nisa. Suami macam apa yang tak tahu istrinya punya usaha maju? Oceh Rani kesal. Bagaimana aku bisa tahu kalau Nisa punya usaha maju, Bu? Dia nggak nunjukin kelakat aneh. Lagi pula kan selama itu kita sedang berantem. Protes Bagas tak terima disudutkan oleh ibunya. Sudah cukup. Mas Bagas nggak salah kok, Bu. Kita aja yang sering bolak-balik berkunjung ke rumah ini nggak tahu kalau Mbak Nisa punya usaha. Benar kan? Dia mencoba melerai, menengahi perdebatan ibu dan anak itu. Usaha Tia berhasil. Keduanya saling bertukar pandang dengan tatapan lebih tenang. Kemudian mereka berdua lantas menatap Bagas, menunggu lelaki itu melanjutkan ceritanya. Mumpung ibu dan kamu ada di sini, bantu aku menyelidiki Nisa. Cari tahu dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Pindah Bagas dengan tatapan penuh harap. Dan selama kalian tinggal di sini, terus bersikap baik agar Nisa tak curiga. Imbuhnya. Tenang saja kalau itu, kita pasti bersedia membantu. Seru dia bersemangat. Rani pun mengangguk setuju. Terus kenapa tadi kamu pas datang kayak orang linglung dan ketakutan, Gas? Sampai gelang yang udah kamu kasih diambil dan dibuang? Tanyanya langsung. Bagas terdiam sejenak. Ia lantas mengatur napasnya sembari mengumpulkan keberaniannya sebelum menceritakan kejadian yang membuatnya frustasi. Lelaki itu pun menceritakan semua yang dialaminya hari itu tanpa ada yang terlewatkan. Nisa yang memperhatikan mereka terlihat membesarkan kedua bola matanya. Ternyata Rani dan Tia mengenal semua selingkuhan Bagas. Tangannya mengepal kuat mengetahui fakta yang lebih menyakitkan tersebut. Mama Alea. Suara panggilan untuk Nisa membuat wanita itu tersentak. Cepat-cepat Nisa mematikan ponselnya dan melepaskan handset yang dipakainya. Ia lantas menoleh ke arah suara. Lelaki tampan dengan baju koko putih dan penutup kepala hitam tersenyum ramah padanya. Ah, Ustadz Syafiq, Alia sudah selesai ngajinya? Tanya Nisa mencoba tenang setelah membalas senyuman ramah guru ngaji putrinya. Ada Kiai Reza yang sedang menguji hafalan anak-anak. Bisa bicara sebentar? Ustadz Syafiq bertanya dengan sopan dan langsung dijawab anggukan wanita itu. Nisa lantas menunjuk kursi kosong di sampingnya. Mereka duduk di bangku taman menghadap surau tempat Alea mengaji. Terlihat anak-anak seumuran putrinya tengah mengantri di hadapan seorang kiai di dalam surau tersebut. Apa ada masalah dengan Alea, Ustadz? Tanya Nisa mengawalinya saat Ustadz Syafiq tak segera menjawabnya. Bukan tentang Alea, Bu Nisa, jawab Ustadz Syafiq ragu. Kemudian ia menatap was-was pada wanita di sampingnya. Tetapi tentang Mama Alea, sambungnya. Wanita itu tersentak.
Ia menunjuk dirinya untuk memastikan jawaban Ustadz tampan tersebut. Dan langsung dijawab anggukan kepalanya Ustadz Syafiq. Lelaki itu lantas menatap lurus ke arah depannya, seolah tengah memperhatikan sesuatu di sana. Mohon maaf jika saya lancang, Mama Alea. Tetapi belum terlambat untuk Mama menghentikan tindakannya. Apa yang dilakukan Mama Alea itu tidak benar, ucap Ustadz Syafiq seraya menatap dalam wanita di sampingnya. Saya yakin Mama Alea punya alasan kuat melakukan hal tersebut. Tetapi tindakan Mama Alea sama saja dengan menyekutukan Allah. Ustadz tahu apa yang aku perbuat. Saya bukan cenayan, Mama Alea, sahut Ustadz Syafiq diakhiri tawa kecilnya. Kemudian Ustadz muda itu menatap ke arah depannya lagi. Tapi makhluk di sana yang bertugas menjaga dan mengawasi Mama Alea adalah jawabannya, jelasnya. Kedua bola mata Nisa langsung membulat sempurna. Tentu saja ia bisa melihat sosok tersebut yang dikirimkan oleh Marta untuknya. Nisa kira hanya dirinya saja yang bisa melihatnya, sebab sahabatnya menjelaskan makhluk itu tak kasat mata. Berhentilah, Bu Nisa. Apapun masalah yang Bu Nisa hadapi, bersekutu dengan mereka bukanlah solusinya. Bukan Bu Nisa yang kelak akan menanggungnya, tetapi Alea juga bisa terkena imbasnya, jelas Ustadz Syafiq hati-hati. Nisa langsung menundukkan pandangannya. Ia seolah mendapatkan peringatan langsung dari orang yang tak dikenalinya. Namun ada perasaan takut menyelimuti dirinya. Terima kasih sarannya Ustadz. Tapi aku sudah terlanjur memilih jalan itu dan tak akan bisa untuk berhenti. Apalagi kembali, ujar Nisa dengan nada berat. Tidak ada kata terlambat, Bu Nisa. Bu Nisa bisa berhenti sekarang. Ustadz Syafiq menoleh dan memberikan tatapan dukungan serta semangat. Wanita di sampingnya menggelengkan kepalanya. Kemudian Nisa menghela napas panjang. Ia memang takut dengan risikonya, tetapi rasa sakit hati lebih kuat untuk membalas perbuatan suaminya. Hanya tinggal selangkah lagi Ustadz. Aku takkan bisa kembali, ucap Nisa diikuti helaan napas panjangnya. Kemudian wanita itu menoleh pada Ustadz di sampingnya. Karena Ustadz sudah tahu apa yang sedang aku lakukan, bolehkan aku minta tolong? Tanya Nisa dengan tatapan memohon. Apa itu Bu Nisa? Ustadz Syafiq bertanya dengan tatapan penasaran. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong jaga Alea Ustadz. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di sini, jawab Nisa diikuti air mata tulusnya yang dipenuhi permohonan. Ustadz Syafiq menghela napas dalam sebelum menjawab. Bu Nisa masih punya Allah, zat tempat berlindung untuk para hambanya. Saya yakin sekali di dalam lubuk hatinya Mama Alea ada perasaan menyesal dan ingin berhenti, sahutnya memberikan nasihat. Nisa kembali menundukkan kepalanya. Kemudian ia menghapus air matanya. Tetapi sia-sia saja, air matanya terus mengalir keluar. Mungkin Mama Alea masih perlu waktu untuk menenangkan pikirannya. Coba pikirkan baik-baik saran dari saya. Alea pasti akan kecewa jika mamanya melangkah ke jalan yang salah. Saya bisa melihat bagaimana besarnya rasa sayang dia pada Bu Nisa, terang Ustadz Syafiq dengan nada hati-hati. Kalimat Ustadz Syafiq terasa semakin menusuk hati wanita itu. Air matanya bagaikan anak sungai yang terus mengalir deras. Kemudian ia mengatur napasnya agar air matanya mau berhenti. Suamiku berselingkuh Ustadz, padahal aku yang selalu menemaninya. Aku berikan semua harta yang kumiliki untuknya. Sungguh aku tidak rela
Lalu tadi, aku baru mengetahui mertua serta adik iparku mengetahui perbuatan busuknya. Tetapi mereka menutupinya. Nisa menceritakannya tanpa sadar saat ia mencoba mengendalikan rasa sakit hatinya. Ya, dengan cara itu setidaknya rasa sesak dalam dadanya berkurang. Terbukti dari air matanya yang mendadak berhenti saat mengingat rasa sakit hatinya. Nisa juga berharap Ustadz di sampingnya dapat mengerti kenapa ia bisa bertindak di luar kendalinya. Aku pernah berniat bunuh diri karena tak kuasa dengan pengkhianatan suamiku. Tapi teringat dengan Alea. Hingga akhirnya aku memilih jalan ini untuk memberikan perhitungan pada suamiku. Papar Nisa berat. Tergambar jelas garis kekecewaan di wajahnya. Ustadz Syafiq mengangguk mengerti, tetapi ia tak berani menyela. Nisa belum selesai dengan curahan isi hatinya. Benar saja wanita itu menoleh pada lelaki di sampingnya dan memberikan tatapan pilu. Suamiku baru saja menerima hukuman dariku. Jika aku berhenti sekarang, apa dia akan menyesalinya? Lalu bagaimana dengan mertua dan adik iparku yang selama ini menutupi kelakuan busuk suamiku? Tanya Nisa menahan sesak di dadanya, disusul tetes air mata sakit hatinya. Ustadz Syafiq tersenyum sebentar. Percayalah, Allah itu tak tidur. Sebelum Ibu Nisa memberikan hukuman pada suaminya, dia sudah lebih dulu menerimanya termasuk mertua dan adik iparnya. Ucapnya yakin. Maksud Ustadz Syafiq? Tanya Nisa langsung dengan tatapan penasaran hingga air mata sakit hatinya langsung berhenti. Saat suaminya mulai berselingkuh, walaupun ia mendapatkan kesenangan dari selingkuhannya, pasti dia tak akan tenang. Hatinya akan selalu gelisah, merasa bersalah pada istri dan anaknya, takut ketahuan istrinya, serta takut kebusukannya akan terbongkar. Itu adalah balasan kecil dari Allah secara langsung. Suami Bu Nisa tak akan pernah bisa bahagia. Jelas Ustadz Syafiq lugas. Percayalah balasan yang lebih besar akan tiba tanpa Ibu Nisa harus terlibat dan bersekutu dengan iblis. Nisa terdiam. Ucapan lelaki di sampingnya memang benar. Selama ini ia tak pernah melihat ketenangan pada suaminya. Begitu juga mertua serta adik iparnya. Tapi yang aku lakukan sedikit membantu balasan itu segera datang. Gumam Nisa pelan sekali. Aku tidak bisa lagi menjadi istri penyabar, imbuhnya. Ustadz Syafiq sedikit tersentak. Ia menatap wajah wanita di sampingnya yang tergambar jelas rasa sakit hati dan dendamnya. Kemudian Nisa menghela napas panjang sembari menghapus jejak air matanya. Sekali lagi terima kasih atas sarannya, Ustadz Syafiq. Aku akan mempertimbangkannya. Tetapi untuk saat ini ada yang harus aku lakukan sebelum memutuskan untuk benar-benar berhenti. Semoga saat aku sudah memutuskan untuk berhenti, Ustadz masih mau membantuku kembali ke jalan yang benar. Dan saat itu aku masih belum terlambat. Ungkap Nisa penuh harap seraya bangkit berdiri. Lelaki di sampingnya pun bangkit. Bukan tanpa alasan keduanya sama-sama bangkit. Indera pendengaran mereka menangkap suara riuh anak-anak yang sudah selesai mengaji. Semoga Allah menjaga hatinya Ibu Nisa dan memberikan jalannya agar segera kembali ke jalan yang benar. Singkat cerita, Nisa terbangun saat tengah malam. Ia lantas memastikan suaminya masih terlelap dalam tidurnya. Perlahan tangannya melucuti pakaian suaminya dengan hati-hati, hingga tak ada satu benang pun yang menutupi tubuh suaminya. Maafkan aku, Mas. Kamu membagi tubuhmu dengan wanita lain. Maka aku pun dengan senang hati membagikan tubuhmu dengan makhluk lain agar aku mendapatkan imbalan harta.
Tenang saja, harta itu pasti akan kuberikan padamu dengan bentuk lain, ucap Nisa pelan sekali seraya turun dari ranjang tidurnya. Kemudian wanita itu berjalan menuju jendela kamarnya dan membukanya lebar, hingga angin malam langsung berhembus masuk. Nisa menoleh sebentar menatap tubuh polos suaminya, lalu meraih pintu kabinet di bawah jendela tersebut dan mengambil dupa kecil beserta wadahnya. Tanpa rasa takut, ia membakar dupa tersebut dan menancapkannya di atas wadahnya sebelum diletakkan di atas kabinet bawah jendela. Sebuah ritual pemanggilan makhluk tak kasat mata yang selama ini dilakukannya. Cara lain sebelum seorang wanita yang terhubung dengan suaminya meregang nyawa untuk dijadikan tumbal. Nisa berharap ini kali terakhirnya sebelum ia memutuskan untuk menyudahi jalan sesatnya. "Bagas, kemarilah." Lelaki itu tersentak mendengar suara wanita dengan suara syahdu dan menggoda. Semula lelaki itu tengah kebingungan dan memindai tempat dirinya berada. Taman bunga dengan aneka warna kembang yang tengah bermekaran. Bahkan aroma kembang yang mekar itu begitu menyejukkannya. Antara kagum dan was-was, sebab tak tahu dirinya kini. Bukan itu saja yang membuatnya was-was. Udara di taman itu terasa dingin hingga terasa menusuk tulang. "Bagas, kemarilah." Lagi, suara wanita dengan nada menggoda kembali terdengar. Bagas memutar tubuhnya mencoba mencari arah pemilik suara tersebut. Rasa penasaran dan takut menyatu jadi satu. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku?" tanya Bagas dengan nada cemas dan sedikit bergetar seraya gagap. "Bagas, mendekatlah padaku, Bagas. Kamu akan tahu siapa aku," jawab suara tersebut. Lelaki itu lantas mengikuti arah suara wanita tersebut. Hampir 10 langkah ia terus mengikuti sumber suara. Akhirnya ia menemukan pemilik suara tersebut. Tiba-tiba kedua bola matanya langsung membulat sempurna, menyadari wanita tersebut tersenyum padanya. Paras ayu yang begitu sempurna dengan rambut hitam digerai panjang. Wanita itu hanya mengenakan kain soket serta kebaya brokat dengan selendang berwarna hijau yang menempel pada kedua lengannya. Pak gadis keraton yang memakai kebaya cantik hingga terlihat lekuk indah tubuh wanita itu. "Cantik sekali," gumam Bagas terbuai. "Kemarilah, Bagas. Sambut diriku." Tita wanita itu seraya menggerakkan jari jemarinya, isyarat agar lelaki itu mendekat padanya. Tanpa ragu lelaki itu menurut. Rasa takutnya terkalahkan oleh rasa penasaran pada wanita itu. Berkali-kali lelaki itu menelan air liurnya membayangkan bentuk indah wanita itu tanpa balutan kebaya. Tiba-tiba saja ia merasakan seluruh tubuhnya memanas dan seperti ada sesuatu yang harus ia keluarkan segera. Udara yang dingin tak bisa meredam aura panas dalam tubuhnya yang semakin meninggi. "Kamu mau melihatnya?" tanya wanita itu hampir mengejutkan setelah Bagas berada tepat di hadapannya. Melihat apa?" Bagas bertanya gagap dan sedikit bingung. Bahkan ia terlihat kesulitan menelan air liurnya. Tangan wanita itu tiba-tiba menyentuh rahang lelaki itu. Tubuh Bagas seolah tersengat listrik dengan aliran kecil. Ia dapat merasakan tatapan wanita itu semakin menggodanya. "Pak Bagas, tolong aku!" Suara teriakan wanita meminta tolong mengejutkan lelaki itu. Tubuhnya yang tiba-tiba dilanda suhu panas karena wanita di hadapannya sedikit tersentak. Bagas mengenali suara tersebut. Wajah lelaki itu langsung berubah panik. "Karina!" gumam Bagas bingung. "Tolong Pak Bagas!" teriak suara tersebut lagi. Bagas yakin sekali suara itu milik Karina. Lelaki itu menoleh ke segala arah mencari arah pemilik suara tersebut. Suara teriakan Karina tiba-tiba terdengar dari segala arah, hingga membuat wajah lelaki itu frustasi. "Diam!
Pekik Bagas kesal. Lelaki itu tak tahan lagi dengan teriakan Karina. Suara teriakan yang menggema dari segala penjuru membuatnya kesulitan berkonsentrasi dan langsung menyadarkan tempat ia berada. Tiba-tiba wanita cantik di hadapannya menyentuh pundaknya hingga membuat lelaki itu terkejut. Siapa kamu? Kenapa aku ada di sini? Dan kenapa Karina teriak minta tolong? Cecar Bagas pada wanita itu. Rasa teriakannya tiba-tiba menghilang. Namun, wanita itu justru tersenyum penuh arti hingga membuat Bagas tampak bingung. Suara teriakan Karina kini terdengar samar saat ia mencoba mengartikan senyuman wanita itu. Tenanglah, Bagas. Aku akan menjawab rasa penasaranmu. Ucap wanita itu lalu melebarkan senyuman menggoda. Wanita itu melangkah lebih maju hingga menyisakan jarak 1 jengkal antara tubuhnya dan Bagas. Wanita yang bernama Karina sedang sekarat dan ia memerlukan bantuanmu, Bagas. Tapi kamu punya 2 pilihan. Membiarkan wanita itu mati dan ikut bersamaku. Lalu kamu akan menerima imbalan yang tak akan kamu lupakan seumur hidupmu. Sambung wanita itu setengah berbisik. Kedua bola mata Bagas langsung berbinar. Ia lantas menelan air liurnya lalu menatap senyuman wanita cantik di hadapannya. Rasa takut dan cemasnya terkalahkan oleh bisikan terakhir wanita cantik itu. Kemudian wanita itu meraih tangan Bagas dan membawanya melangkah ke arah kanan mereka hingga keduanya melewati kebun bunga itu dan menuju hutan yang gelap. Indera penglihatan lelaki itu terus tertuju pada tubuh ramping wanita itu hingga ia terlihat seperti manusia yang hilang akal. Tampaknya Bagas tak menyadari kemana dirinya dibawa hingga ia berhenti di sebuah rumah tua di tengah hutan. Wanita cantik itu langsung menuntun Bagas memasuki sebuah kamar dan mendorongnya pada rancang dipan kayu. Lelaki itu terus memandangi wanita itu yang kini mulai melucuti satu persatu kancing kebayanya. Bagas tak tinggal diam, ia pun melucuti pakaiannya. Singkat cerita, dering ponsel mengejutkan tidur pulasnya Bagas. Mulutnya mengendus kesal, sebab mimpi indahnya terganggu dengan suara ponselnya. Setengah sadar tangannya menyusur kabinet di samping rancangnya. Lelaki itu membuka sedikit indera penglihatannya untuk mengintip layar ponselnya. Lagi, Bagas mengendus kesal menyadari Ariala yang mengganggu mimpi indahnya. Rasanya seperti dejavu, pikirnya. Tangannya menggulir malas untuk menjawab panggilan telepon tersebut dan menempelkannya pada daun telinganya. Halo, ada apa pagi-pagi menggangguku? Tanya Bagas dengan suara serakas bangun tidurnya. Bagas, kamu harus segera bangun, ada berita buruk untukmu. Seru Arya dari balik telepon dengan nada menggebu. Karina ditemukan tewas di kamar kosnya dalam keadaan mengenaskan. Sambungnya. Apa? Bagas memekik terkejut. Wajah kantuk dan malasnya langsung tersentak. Kedua bola matanya langsung membulat sempurna. Bagas terkejut dan langsung bangkit dari pembaringannya. Bagas kembali memekik terkejut. Lelaki itu menatap tubuhnya yang tanpa tertutup selai benang. Wajahnya langsung tersentak dan terdiam. Bukankah ia pernah mengalami hal seperti ini? Bangun tidur dalam keadaan telanjang. Gas, ada apa? Suara Arya dari balik telepon menyadarkan dirinya. Nanti aku telepon lagi, saut Bagas sembari mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu persetujuan sahabatnya. Pikiran Bagas berselancar mundur. Apa yang terjadi denganku? Gumamnya bingung. Tiba-tiba ia teringat tentang mimpi yang dialaminya. Ia menyambut tawaran wanita berkebaya dan mengabaikan teriakan Karina yang meminta tolong. Bagas terus memaksa otak dan pikirannya untuk terus berpikir. Ponsel Bagas kembali berbunyi, tanda pesan masuk. Lelaki itu langsung meraih ponselnya dan membuka layar ponselnya. Kedua bola mata lelaki itu membulat sempurna menatap pesan masuk yang baru saja ia terima.
Detak jantung lelaki itu berpacu cepat. Jemari-jemari Bagas menggerakkan layar ponselnya, memperbesar sebuah foto yang baru saja diterimanya. Foto tubuh Karina yang sudah tak berdaya, tetapi lelaki itu berfokus pada tangan wanita itu. Gelang itu, bukankah aku menyuruh Karina untuk tak memakainya? Ucap Bagas terkejut. Tiba-tiba ia kembali teringat pada ucapan wanita dalam mimpinya. Berarti yang aku alami itu bukanlah mimpi. Karina minta tolong padaku. Tetapi aku memilih wanita itu karena menjanjikan kepuasan dan harta. Ini bukan kebetulan. Pasti pelakunya adalah orang yang mengenalku. Tebak Bagas yakin. Tiba-tiba lelaki itu terdiam. Tubuhnya mendadak mematung. Wajah lelaki itu tiba-tiba bergidik ngeri mengartikan pikirannya saat ini. Berarti yang aku alami tadi malam bukanlah mimpi. Dengan siapa aku bercinta? Wajah Bagas langsung berubah pucat. Ia membayangkan siapa wanita yang bercinta dengannya itu. Tiba-tiba saja indera penciuman lelaki itu mengendus seperti seekor kucing. Bagas kenal aroma tersebut. Bawas yang ia hirup di sela percintaan tadi malam. Ia menajamkan indera penciumannya dan mengikuti sumber bau tersebut. Sepertinya baunya dari sini, ujar Bagas setelah ia berdiri di hadapan jendela kamar. Kemudian ia menoleh keluar jendela yang sudah terbuka. Seraya mengendus dan terus menelusur sumber baunya. Gorden jendela itu pun tak luput dari endusan hidungnya. Bagas makin yakin jika baunya sama. Tentu saja hal itu membuatnya semakin yakin apa yang dialaminya tadi malam bukanlah mimpi. Bagas bahkan mengendus meja kabinet di bawah jendela. Aromanya semakin kuat, hingga ia memberanikan diri membuka pintu kabinet. Wajah lelaki itu sedikit tersentak saat ia melihat kayu kecil dupa di dalam kabinet tersebut. Detak jantungnya berpacu cepat, mencoba mengartikan keberadaan benda tersebut. Tiba-tiba Bagas menutup mulutnya saat pikirannya tertuju pada Nisa. Tidak mungkin. Nisa bukanlah wanita yang seperti itu. Bagas menyangkal praduga yang diciptakannya sendiri. Akan tetapi rasa penasarannya semakin tinggi. Lelaki itu memeriksa isi kabinet tersebut hingga ia menemukan sebuah buku catatan dengan sampul hitam. Tangannya gemetar saat memaksakan diri membuka buku tersebut, hingga benda itu terlepas dari tangannya. Buku kecil itu terjatuh di atas lantai dengan isinya yang berceceran. Buku kecil itu terjatuh di atas lantai dengan isinya yang berceceran. Tubuh Bagas ikut bergetar dan kedua bola matanya membulat sempurna. Menyaksikan lembaran foto yang terselip dalam buku itu berceceran, Bagas mengenali pemilik wajah pada setiap lembaran foto tersebut. Nindi, gumamnya saat tangan Bagas yang gemetar mengambil satu lembar foto yang paling dikenalnya. Ya, wanita itu adalah selingkuhan pertamanya yang baru saja ditemukan tewas oleh polisi. Tangannya yang gemetar meraih foto lainnya. Semua adalah wanita yang menjadi selingkuhannya dan berakhir menjadi mayat. Bagas terkejut dan hampir saja memekik keras. Untunglah ia segera menutup mulutnya. Tiba-tiba indera pendengarannya berubah tajam. Ia mendengar derap langkah menuju kamarnya. Keringat dingin langsung mengucur membasahi seluruh tubuhnya. Cepat-cepat ia merapikan lembaran foto tersebut dan memasukkannya ke dalam buku. Lantas merapikan kembali buku tersebut ke dalam kabinet. Bagas terlalu cemas untuk mengartikannya, hingga membuatnya ketakutan jika suara langkah tadi milik Nisa, lalu memergokinya. Itu benar Nisa, ucap Bagas saat indera penglihatannya tertuju pada kenop pintu yang mulai berputar. Panik dan bingung hingga membuat wajahnya semakin pucat, serta keringat dingin mengucur deras. Seharusnya ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan rasa penasarannya, menanyakan langsung pada istrinya. Akan tetapi Bagas terlalu panik dan takut untuk menyimpulkan praduganya. Secepat kilat lelaki itu berlari ke arah kamar mandi menghindari istrinya.
Bagas pasti ketakutan jika praduganya benar. Ia tak akan sanggup menatap istrinya yang sudah menemaninya dari titik nol. Bagas memang bersalah karena berkhianat, tetapi ia tak sanggup jika Nisa mengetahuinya. Ia perlu memastikan praduganya dahulu. Setidaknya Bagas harus bisa menenangkan Nisa sebelum mengakui semua kesalahannya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.